أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedikit manakib daripada ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Khairul Anwar bin Haji Abdul Hamid. Abah Guru Khairul Anwar lahir dengan nama Khairul di Kota Baru 6 Juni 1952 Masehi dari ayah beliau yang bernama Abdul Hamid bin Dangges bin Kanut dan ibu yang bernama Biduri binti Ulia bin Sampit. Abah Guru Khairul mulai menuntut ilmu agama di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih kurang lebih 5 tahun. Dari tahun 1964 hingga 1969 di bawah asuhan Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura mulai dari mustami' di tahun 1969 dan mendaftar di tahun 1970. Saat itu beliau terdaftar sebagai santri kelas 3 tingkat sanawiyah. Sejak tahun 1969 beliau bermukim di Antasan Senor Martapura. Selama di Martapura, selain belajar di pondok pesantren, waktu kosong lainnya beliau isi dengan mencari tempat menuntut ilmu di pengajian dan majelis guru-guru di Martapura. Atas ajakan kawan beliau yang bernama Mukni dari Barabai, beliau akhirnya bertemu dengan guru yang sangat beliau hormati, sangat beliau taati dan sangat beliau kagumi, yaitu Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Saat itu Syekh Zaini membuka majlis beliau di rumah dan di langgar Darul Aman di Keraton Martapura. Abah Guru Khairul banyak mendapatkan ilmu, amal dan tarbiyah dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, dan semua ilmu yang beliau dapatkan itu langsung beliau amalkan. Beliau sosok yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sejauh apapun, dalam kondisi sakit sekalipun, selagi kaki masih bisa berjalan dan nafas masih ada serta mata terbuka, pastilah beliau tidak pernah tidak hadir, tidak pernah tidak sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Tahun 1978 di bulan Oktober, beliau berangkat ke kota Sampit atas permintaan pengurus Langgar Al-Fajar kota Sampit. Itu pun setelah mendapat izin dan restu dari kedua orang tua serta dari sang guru mulia Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Di antara guru-guru beliau yang lain adalah Kiai Haji Mahfuz Amin, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Guru Bangil, Kiai Haji Abdus Syukur, Kiai Haji Muhammad Saman Mulia, Kiai Haji Husain Dahlan, Kiai Haji Mukhtar Pamangkih, Kiai Haji Rafi'i Keraton. Abah Guru Khairul Anwar adalah sosok yang kuat memegang prinsip, kuat sabar, kuat yakin, tidak takut pada apapun untuk membela yang benar. Beliau termasuk sosok yang kuat amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kali melihat kemungkaran yang merusak agama, beliau tidak pernah pikir panjang untuk melawannya. Abah Guru Khairul Anwar pernah berjalan kaki melewati kerumunan orang-orang yang mabuk-mabukan.
Beliau ambil botolnya, beliau pecahkan di hadapan mereka. Pernah pula Abah Guru Khairul Anwar memegang kapak dengan wajah yang serius di hadapan ketiga anak beliau yang saat itu masih SD agar jangan ikut-ikutan ke bioskop yang memang jaraknya dari rumah Langgar Al-Fajar hanya kurang lebih 100 meteran ke bioskop Mentaya. Saat itu di bioskop memang banyak dipertontonkan film-film yang vulgar. Dengan tegas Abah mengatakan yang maknanya, daripada membiarkan anak-anak Abah melihat yang kada baik, Abah bawa kapak ke sana menghancurkannya, biaram Abah di penjara. Juga pernah di pertengahan tahun 90-an ketika sudah pindah di Cilikriwut, ketika marak-maraknya karaoke, diskotik, bingo perjudian yang juga jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari rumah saat itu. Ini kemungkaran lebih besar, berbagai macam maksiat terkumpul di dalam satu tempat. Maka Abah Guru Khairul Anwar meminta petunjuk kepada Allah. Beliau kunjungi guru-guru beliau, beliau ziarahi wali-wali di tanah Banjar, hingga akhirnya Allah langkahkan kaki beliau untuk mengunjungi Kiai Hasan Mangli Magelang, Jawa Timur, dengan ditemani oleh Pamanda Haji Sapriansah atau yang lebih dikenal dengan Haji Isap. Dengan ditemani oleh Pamanda Haji Sapriansah yang juga punya hajat keinginan agar usahanya dilancarkan oleh Allah lewat wali Allah Kiai Hasan Mangli, Abah Guru Khairul Anwar berpesan kepada Pamanda Haji Sapriansah agar tidak usah bicara. Kalau bertemu cukup sampaikan dalam hati keinginan yang ingin disampaikan ke Kiai Haji Hasan Mangli. Singkatnya, di hari Jumat dalam pertemuan yang singkat, beberapa menit saja, tanpa Abah mengatakan sepatah kata pun, maka Abah dan Pamanda Haji Sapriansah dipersilahkan duduk untuk menunggu. Kiai Hasan Mangli masuk ke dalam. Tidak lama kemudian Kiai Haji Hasan Mangli keluar dan mengatakan kepada Pamanda Haji Sapriansah, hajat kamu kabul. Kemudian kepada Abah Guru Khairul Anwar, Kiai Hasan Mangli mengatakan yang maknanya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak kamu tegakkan, sekali-kali jangan pernah kesini lagi. Jangan seperti kiai-kiai yang tidak punya pendirian. Kemudian Abah menyodorkan buku kecil dan pulpen, isyarat untuk meminta nasihat ataupun wiridan. Dan Kiai Hasan Mangli memberikan isyarat untuk tidak perlu menulis apapun. Bukan tulisan yang beliau beri, akan tetapi Abah dan Pamanda Haji Sapriansah masing-masing diberi sorban untuk dibawa pulang. Kemudian singkatnya pulang ke Sampit dengan membawa kekuatan tambahan, makin yakin untuk nahi mungkar, memberantas kemaksiatan. Dengan dukungan dari warga sekitar yang peduli, Abah segera menghubungi Bapak Bupati Sampit saat itu, Bapak Didik Sarmijadi, menghubungi Bupati tentang adanya bingo perjudian. Dan ternyata respon luar biasa dari Bapak Bupati saat itu. Malam itu juga langsung ditindak. Bahkan dengan masih memakai celana pendek, Bapak Bupati langsung mendatangi tempat tersebut. Beliau dobrak pintunya dan beliau hamburkan isi-isi di dalamnya. Dengan tegas semenjak saat itu tempat itu resmi ditutup. Alhamdulillah. Maka dari sedikit manakib tadi bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga orang-orang sekitar kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, memohonlah kepada Allah sebelum mengambil keputusan apapun itu.
Memohonlah kepada Allah agar diarahkan ke arah yang diridhoi dan diberkahi Allah. Memohonlah kepada Allah diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang ketiga, mendekatlah kepada orang-orang saleh, mendekatlah kepada para ulama, mendekatlah kepada wali-walinya Allah. Tanamkan dalam hati kecintaan kepada mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ulun banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Walafu minkum. Setelah ini kita isya berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.